Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat Santoso, NIM 201041111074. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari manajemen keuangan, materi tentang manajemen saham dan dividen. Materi yang pertama A. Manajemen saham atau saham dan valuasinya. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar pertanyaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Kendali perusahaan. Para pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memilih direktur perusahaan yang selanjutnya akan memilih pejabat yang akan mengelola bisnis. Dan hak prioritas. Pemegang saham bisa sering kali memiliki hak yang disebut hak preemptif atau preemptive right untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Dan yang B, jenis saham biasa. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, terkadang digunakan saham terklarifikasi atau classified stock untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Biasanya ketika digunakan klasifikasi khusus, satu jenis akan disebut dengan kelas A, jenis lainnya disebut dengan kelas B, dan seterusnya. C. Valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan adil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Namun, bagi investor pada umumnya, selembar saham biasanya hanyalah selembar kertas yang dicirikan dengan dua filter berikut. Yang pertama, saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki laba untuk membayarkan dividen dan asalkan manajemen memutuskan untuk membayarkan dividen daripada mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh laba. Jika obligasi memiliki janji untuk membayar bunga, saham biasa tidak memberikan janji seperti itu. Jika Anda memiliki saham, Anda dapat berharap akan menerima dividen, tetapi harapan tersebut pada kenyataan tidak terjadi. Dan yang kedua, saham dapat dijual dan diharapkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga di atas harga belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal atau capital gain. Biasanya ketika membeli saham biasa, seseorang berharap akan menerima keuntungan modal karena jika tidak, ia akan membeli saham tersebut. Namun, pada kenyataan ia bisa saja mendapatkan kerugian modal, bukan keuntungan modal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 20104111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi istilah-istilah yang digunakan dalam model valuasi saham, yaitu yang pertama DT. Dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun keempat. Yang kedua yaitu P0, harga pasar. Harga pasar aktual saham ini harga di mana saham dijual di pasaran. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik. Harga saham yang diharapkan pada akhir setiap tahun ke T. Yang keempat G, yaitu tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Yang kelima yaitu tingkat pengembalian yang diminta. Tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Yang keenam yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Dan yang ketujuh yaitu tingkat pengembalian aktual atau terrealisasi, yaitu tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Yang ke-8 imbal hasil dividen. Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Yang ke-9 imbal hasil keuntungan modal. Keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu yang dibagi dengan harga awal. Total pengembalian yang diharapkan.
yaitu jumlah imbal hasil yang diharapkan dari imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk saham dengan pertumbuhan konstan berlaku kondisi berikut ini. Yang pertama, imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan. Yang kedua, dividen diharapkan akan tumbuh selama-lamanya dengan tingkat yang konstan. Yang ketiga yaitu harga saham diharapkan akan tumbuh pada tingkat yang sama. Yang keempat, imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan juga konstan dan nilainya sama dengan G. Yang kelima yaitu total tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sama dengan imbal hasil dividen yang diharapkan plus tingkat pertumbuhan yang diharapkan. K sama dengan imbal hasil dividen plus G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eva Nafitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian melakukan valuasi saham yang diharapkan tumbuh dengan tingkat non-konstan. Mengasumsikan dividen yang akan tumbuh dengan tingkat yang konstan bukanlah sesuatu yang tepat bagi banyak perusahaan, karena perusahaan umumnya akan melewati siklus hidup di mana setiap siklus akan mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tahun-tahun awal, perusahaan umumnya tumbuh jauh lebih cepat dibanding perekonomian secara keseluruhan. Kemudian menyamai pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya tumbuh dengan tingkat yang lebih lambat dari perekonomian. Saya akan menjelaskan tentang saham preferen. Saham preferen merupakan suatu campuran. Saham ini mirip dengan obligasi dalam beberapa hal, dan dalam beberapa hal yang lain juga mirip dengan saham biasa. Sifat campuran ini tampak jelas ketika kita mengelompokkan saham preferen sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal dan dividen dalam jumlah tetap juga yang harus dibayar sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, direktur dapat menghilangkan atau melewatkan dividen saham preferen tanpa harus membuat bangkrut suatu perusahaan. Jadi, meskipun saham preferen meminta dilakukannya pembayaran dalam jumlah tetap, seperti halnya obligasi, tidak melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah pada bangkrutnya perusahaan. Selanjutnya, yaitu saya jelaskan tentang kebijakan dividen dan permasalahannya. Kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan besarnya dividen payout ratio, yaitu besarnya presentasi laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Keputusan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi kecilnya laba yang ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana interest suatu perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skananda, NIM 20104111077. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Dividend Irrelevance Theory. Teori ini ditemukan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani. Menurut Dividend Irrelevance Theory, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai. Peraso, Modigliani, dan Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditemukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau earning power dan resiko bisnis. Sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai per asumsi yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller adalah: 1. Tidak ada pajak atas pendapatan perusahaan dan pendapatan pribadi. 2. Tidak ada biaya komisi atau biaya transaksi saham. 3. Leverage keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya modal. 4. Investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan. 5. Peridistribusian pendapatan antara dividen dan laba ditahan tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri. Dan kedua, Bird in the Hand Theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron
Gordon dan John Lindner. Berdasarkan Bird in the Hand Theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Dan yang terakhir adalah tax preference theory. Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak dividen lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan lebih senang jika laba yang diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan untuk membelanjani investasi yang dilakukan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Nafisa Putri, NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen dalam menentukan dividen payout adalah 1. Dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan datang perusahaan merencanakan untuk melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. 2. Likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditasnya yang dimiliki perusahaan mencakupi. 3. Kemampuan perusahaan untuk meminjam. Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. 4. Nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Salah satu alasan mengapa terjadi reaksi pasar yang demikian terhadap informasi pengumuman dividen adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang, sehingga dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. 5. Pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntung. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang. Jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan. 6. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur. Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditur, perjanjian tersebut sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan diantaranya adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Yang terakhir, nomor 7, yaitu inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, berarti semakin turun daya beli mata uang. Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulin Kusmawati, NIM 20101111079. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek kebijakan dividen. Yang pertama ada stabilitas dividen, yang kedua ada target payout ratio, yang ketiga ada reguler dan ekstra dividen. Di sini ada dividen saham. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham yang ditinjau dari sudut pandang perusahaan. Dividen saham tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Artinya pembagian dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modal saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan jalan memecah satu usaha menjadi dua saham atau lebih, yang diikuti dengan penurunan nilai nominal secara proporsional. Tindakan pemecahan saham biasanya dilakukan perusahaan apabila harga pasar paham perusahaan sudah terlalu tinggi. Yang kedua, reverse split. Reverse split merupakan kebalikan dari pemecahan saham, yaitu tindakan perusahaan untuk menggabungkan dua atau lebih lembar saham menjadi satu. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan harga pasar saham apabila dipertimbangkan harga pasar saham sudah terlampau rendah. Harga pasar saham yang terlalu rendah mengesankan kondisi perusahaan yang kurang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan menjelaskan pembelian saham kembali atau repure of stock. Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas dan tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan secara dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar. Apabila tidak ada pajak dan biaya transaksi, kedua alternatif tersebut secara teoretis tidak ada bedanya bagi pemegang saham. Dengan pembelian saham, maka jumlah saham yang beredar akan terjadi peningkatan harga pasar saham. Secara teoretis, capital gains yang diperoleh dari pembelian alam kembali sama dengan dividen yang dibayarkan apabila tidak ada pembelian saham. Manfaat pembelian saham kembali adalah jumlah saham yang berkurang sehingga PS dan dividen per saham meningkat. Dengan asumsi dividen payout ratio tetap. Apabila P/E ratio tetap, maka harga pasar saham juga diharapkan meningkat. Dalam pembelian saham kembali, harga keseimbangan atau volume pada pemegang saham adalah P sama dengan PX plus D per S. Keterangannya, PX sama dengan harga pasar per saham setelah distribusi, dan D jumlah dana yang akan didistribusikan, S jumlah saham yang beredar sebelum distribusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.